kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama aku Hayatunisa. Aku Hanisania Fadila. Saya Putri Siva Maudi. Saya Oktavia Fitriani dan di sini kami akan menjelaskan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 di Karangkajen, Yogyakarta. Beliau merupakan seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan Indonesia dengan SK nomor 657 tahun 1961. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara, yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Ayahnya bernama Haji Abu Bakar, ibunya bernama Siti Aminah. Haji Abu Bakar merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan ibu beliau, Siti Aminah, merupakan putra dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo. Pada tahun 1889, beliau menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah tersebut, beliau memiliki 6 orang anak, yaitu Zohanah, Siroj Dahlan, Siti Bushro, Siti Zoharoh, Irfan Dahlan, dan Siti Aisyah. Beberapa bulan setelah menikah, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sambil berniat memperdalam ilmu agama Islam. Beliau di Mekah selama 5 tahun. Pada masa ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Kemudian ia pulang kembali ke kampungnya tahun 1888. Di sana beliau kemudian mendapat sertifikat untuk berganti nama dari Sayyid Bakri, salah seorang syekh di Mekah. Sebelumnya nama beliau adalah Muhammad Darwis. Setelah mendapat sertifikat tersebut, beliau berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia kembali ke Mekah bersama mengajak putranya, yaitu Muhammad Siroj yang berumur 6 tahun dan menetap selama 1,5 tahun di sana. Sepulang dari Mekah untuk kedua kalinya, beliau mulai mendirikan pondok untuk murid-murid yang datang dari jauh, seperti Pekalongan, Batang, Magelang, Solo, dan Semarang. Selain itu, murid-muridnya juga datang dari tempat yang dekat, yaitu Bantul, Serandakan, Brosot, dan Kulon Progo. Silsilah dan nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dari putrinya Fatimah Az-Zahra dan cucunya Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, Al-Imam Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Muhammad. Selanjutnya adalah pengalaman organisasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-citanya, yaitu pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis.
Sejak awal, Ahmad Dahlan menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan dorongan yang baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Namun, perjuangannya itu tidak luput dari berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai dan bermacam-macam tuduhan lain tersangkut padanya. Saat itu, Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di Sekolah Ospia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun, ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangannya dalam pembaruan Islam di tanah air. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah di Yogyakarta saja dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia, Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu, kegiatan ini dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lainnya tetap berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintahan Hindia Belanda untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Al-Mahdiyah di Garut. Sedangkan yang di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Patomah atau SATP yang mendapatkan pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Gagasan pembaruan Muhammadiyah ini disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping itu juga melalui relasi-relasi perdagangan yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Di samping aktif dalam bergulir gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahaan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk Budi Utomo, yaitu adalah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana, beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikan ternyata sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri. Ini dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren yang terpaksa ditutup. 2. Mendirikan Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1922, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini bergerak pada bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi ini, beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Pada tahun 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama istrinya mendirikan sebuah organisasi khusus
khusus wanita, yaitu adalah Aisyah. Organisasi ini dibentuk khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi ini juga merupakan bagian dari Muhammadiyah. Juga memiliki hak akan segala kebutuhan seperti pengadaan dapur umum. Menempatkanku Selanjutnya, di sini mendirikan saat Hizbul berkawan Wathon, dari Palembang. organisasi khusus Sangat anak muda. menikmati pergaulanku dengan masyarakat. Hizbul Wathon artinya pembela tanah air. Organisasi adalah gerakan kebanduan dalam Muhammadiyah. Ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda. Selanjutnya, ada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca atau melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya lantaran mengutamakan hafalan dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HI Smith di Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Dengan kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan nih. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebih terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan juga kejawen.